anak-anak cantik dan anak-anak yang ganteng. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Jessica. Tapi Ibu Jessica tidak sendiri hari ini. Ibu Jessica bawa bapak guru yang ganteng. Ada Mr. Jendi dan ada Ibu Ida yang cantik. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya Ibu Ida ya? Apa ya Mr. Jendi? Apa ya? Aduh, Kita mau cepet. Oke, sebelumnya, sudah. Sebelumnya Ibu Jessica mau tanya-tanya dulu nih kabar anak-anak ya. Apa kabarnya anak-anak TK? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke, wow, semangat sekali. Ini tidak boleh kalah ya dari adik-adiknya. Apa kabar anak-anak SD? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke, Ibu Jessica harap semua dalam kondisi yang sudah rapi, sudah manis, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, Ibu Jessica mau ajak kita semuanya untuk sama-sama siapkan hati kita. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Karena kita akan memulai ibadah kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Lord Jesus. Semua pasti Ibu Jessica sudah yakin tahu lagu ini ya, karena lagu ini sering kita nyanyikan apalagi anak-anak TK. Oke, duduk rapi, duduk manis, kita nyanyi Lord Jesus. Lipat tangan, tutup mata, kita nyanyi sama-sama. Lord Jesus, I come to you with my heart, oh, soul true. Hear my prayer, Jesus, for you mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami. Malam kami sudah bisa tidur dengan nyenyak, pagi hari kami sudah bisa bangun, dan sekarang kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami, chapel kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, semuanya yang tadi duduk rapi, Ibu Jessica mau ajak untuk berdiri. Kita mau bersemangat hari ini ya. Kita harus bersemangat untuk mendengarkan nama Tuhan. Untuk membuat suasana kita lebih semangat, lebih antusias, kita mau sama-sama nyanyi yang pertama lagu Dikepak-kepakan Sayapnya ya. Oke, sudah siap Ibu Ida? Mr. Jendi siap? Anak-anak harus lebih siap ya. Musik. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sudah panas? Kalau belum panas, ada lagu yang kedua, tapi kita akan berbalas-balasan ya. Nanti Ibu Jessica akan nyanyi, terus nanti dibalas oleh
Mr. Jendi, Ibu Ida, dan anak-anak. Kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Oke gitu ya. Siap? 1, 2, 3 musik. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekali lagi. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu gembira. Oke, sudah panas, sudah semangat. Tadi ada lagu yang bilang, ku selalu bergirang untuk menjadi saksi karena aku sangat mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Salah satunya dengan mengikuti ibadah dengan sikap yang rapi, duduk tenang. Karena sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan berita firman Tuhan. Wah, kira-kira hari ini anak-anak akan belajar tentang apa ya? Oke, untuk itu semuanya sikap tenang. Karena kita mau berdoa, kita mau nyanyi satu lagu. Firman Tuhan ku dengar, kiranya firman-firman yang setiap hari anak-anak dengar dari hari Senin sampai hari Jumat, mengikuti ibadah-ibadah yang lain, sekolah minggu misalnya, itu dapat membuat anak-anak semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, sehingga bisa menjadi saksi untuk sesamanya ya. Oke, kita mau sama-sama nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kepada Ibu Lia, waktu dan tempat dipersilakan. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, dan kita siap untuk berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Pada pagi hari ini, Tuhan izinkan kami untuk datang dan juga kami bersama-sama boleh bersekutu mengikuti chapel pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong bukakan hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mengenal Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak,
Nah, selama beberapa hari ini, mungkin kamu yang sudah ikut devosi setiap hari, yang selalu ikut devosi setiap hari, pasti tahu selama 1 minggu ini kira-kira kita sedang berbicara tentang apa ya? Dan hari ini Ibu Lia akan kembali mengulas satu kisah yang merupakan lanjutan dari cerita yang kamu dengar beberapa hari lalu. Nah, kamu ingat tentang kisah ini? Yang ada kapal yang sangat besar dan seorang bapak serta anak dan istrinya. Ada yang tahu dan ada binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera itu. Ya betul, itu adalah kisah tentang Bapak Nuh. Kamu ingat ya ceritanya ya, Ibu Lia hanya mengulas sedikit saja bahwa pada saat itu manusia itu berbuat sangat jahat dan membuat Tuhan ingin menghukum karena saking jahatnya. Tapi Nuh ini adalah orang yang lebih baik ya, dia berkenan kepada Tuhan sehingga akhirnya Tuhan mau menyelamatkan dia dengan mengajak juga istri dan anak-anaknya serta istri dari anak-anaknya. Dan mereka selamat dari apa? Ya, dari air bah. Wah, kamu lihat ya, kamu bayangkan deh, pada saat itu kamu ada di dalam kapal yang besar, bahtera yang besar, dan kamu merasa ada angin yang kencang, lalu ombak yang tinggi yang membuat kapal kamu bergoyang-goyang sampai kamu rasanya hampir tenggelam. Mengerikan ya anak-anak ya. Itu kenapa? Karena saat itu seperti yang Ibu Lia bilang tadi, karena manusia sudah sangat bobrok ya, istilahnya bobrok itu artinya apa? Mereka jatuh di dalam dosa dan betul-betul tidak mau dengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Maka Tuhan memberikan hukuman. Nah, tapi anak-anak, meskipun Tuhan sudah memberikan hujan atau air bah yang sangat besar itu dan menakutkan itu, ternyata namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Itu juga yang terjadi. Hari ini Ibu Lia mau ceritakan tentang kelanjutan dari kisah Bapak Nuh dan juga keluarganya setelah kejadian dari air bah tersebut. Waktu air bah itu sudah surut dan mereka sudah kembali ke daratan, semuanya sudah ada di air-air, semua sudah kering. Nah, Nuh itu mulai untuk mengusahakan sesuatu, yaitu dia mulai menjadi petani kebun anggur. Nah, dia membuat dan menanam anggurnya, jadi dia mulai menanam dari kecil, ada tanah yang luas dan membuat dia tanam 1, 2, 3 dan sangat banyak sekali yang dia tanam. Setelah itu ternyata anggur-anggur itu bertumbuh dengan sangat subur, sehingga anggur-anggur itu bertumbuh dengan baik. Dan waktu dia lihat, aduh ini anggur sangat cantik, sangat indah, sangat enak. Wah, dia sudah pikir untuk apa? Membuat minuman, ya, minuman anggur yang sungguh pasti sangat enak itu. Karena anggur-anggurnya saja sangat baik. Lah, maka setelah dia membuat minuman anak-anak, waktu diminum dan waktu sudah dibuat, dia juga meminum. Dia minum, enak sekali. Tapi disinilah Bapak Nuh ini melakukan kesalahan. Dia jatuh di dalam dosa. Apa itu? Minum anggur yang terlalu banyak. Ya, minum anggurnya berlebihan sehingga membuat dia sampai mabuk. Anak-anak, minum anggur bila dalam porsi yang betul ya, apalagi misalnya kita sedang, kalau papa mama, kamu lihat papa mama sedang mengikuti perjamuan kudus di gereja, ya kadang-kadang minum anggur dalam porsi yang kecil dan itu tidak apa-apa. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Nuh ini berlebihan. Dia minum terlalu banyak sampai dia menjadi mabuk dan akhirnya membuat dia lupa nih dengan dirinya ya. Dia lupa sampai dia akhirnya tanpa sadar dia tidak pakai baju satupun di tubuhnya. Saking dia itu sudah lupa, saking tidak ingat karena sudah dimabuk oleh minuman anggur itu. Wah, anak-anak,
Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Anaknya Bapak Nuh ini yang namanya Ham, ya waktu dia lihat papanya tertidur teler tanpa ada baju di tubuhnya, sehelai pun tidak ada baju. Yang terjadi adalah anak ini bukannya ambil kain atau ambil baju cepat-cepat tutup ya, tidak. Tapi dia malah lihat, wah, apa itu bapakku? Wah, kalau gitu aku harus bilang nih sama kakak-kakak. Wah, dia langsung pergi dan dia bilang ke kakak-kakaknya, mau ngomongin kesalahan papanya, mau ngejek-ngejek istilahnya ya, mau main-mainin. Wih, itu papa itu, lihat itu kakak, papa itu mabuk sampai tidak pakai baju loh. Wah, waktu kakak-kakaknya dengar, Sem dan Yafet waktu mereka dengar, waktu mereka lihat papanya apa yang dilakukan, apa-apa yang terjadi dengan papanya yang tidak ada baju satu helai pun karena saking sudah mabuk, membuat kakak-kakaknya malu. Dan akhirnya mereka ambil kain dan mereka segera tutup. Ya, kamu lihat tuh di gambarnya, mereka cepet-cepet tutup badan papanya karena mereka tidak mau papanya malu, mereka kasihan dengan papanya. Aduh, anak-anak, waktu papanya bangun dan sadar dan tahu apa yang terjadi, bahwa anaknya Ham ini malah menertawakan, malah membicarakan, bukannya menolong papanya. Akhirnya papanya marah besar dan papanya bilang bahwa anak cucu cicitnya Ham ini nanti akan mengalami kesusahan yang amat sangat. Mereka tidak akan hidup senang, mereka akan hidup susah karena dosa yang dilakukan oleh Ham. Dan keturunannya itu artinya anak cucu cicitnya akan mengalami masa-masa yang susah, ya, tidak senang, hidupnya susah sekali. Itu yang terjadi akibat dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, anak-anak, ternyata walaupun Tuhan sudah membuat dan menghukum manusia dengan memberikan air bah yang besar, tidak membuat Nuh dan juga anak serta cucunya, anak-anaknya itu menjadi selalu berbuat baik. Ternyata mereka tetap tergoda dan mereka tetap saja melakukan dosa, tidak bertobat, tidak ingat kembali kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari air bah tersebut. Nah, anak-anak, dan itu membuat tidak cuma sampai di situ, ternyata nanti anak, cucu, cicit sampai keturunan di bawah-bawahnya nih juga mengalami kesulitan dan kesusahan. Itulah anak-anak, apa yang terjadi kita bisa belajar bahwa ternyata dosa itu mungkin bisa diingatkan dengan penghukuman. Kadang-kadang waktu kamu misalnya memukul adikmu, papa mama ingatkan, hei, kamu sudah pukul adik, nggak boleh main game. Nah, atau mungkin akhirnya kamu bilang, oh udah kalau gitu aku tidak akan lagi pukul adik. Atau misalnya waktu kamu tendang, atau misalnya kamu main game terus, main handphone terus, tidak mau berhenti, papa mama kasih hukuman. Kalau gitu handphonenya disita selama 1 minggu, kamu tidak boleh main game dan tidak boleh main handphone. Kamu bilang, oke, kalau gitu aku tidak akan lagi main game. Tapi sudah beberapa waktu ada kesempatan, ambil HP mama, ambil HP papa, main game lagi. Nah, itu yang terjadi. Seringkali kita tidak betul-betul sadar, kita tidak bisa melawan keinginan kita untuk melakukan hal yang melawan Tuhan. Kita cenderung inginnya melawan Tuhan, kita cenderung inginnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Itulah daya tariknya dosa, anak-anak. Saat itu walaupun sudah diberikan hukuman, tidak membuat manusia, ya, saat itu Ham dan keturunannya menjadi bertobat, tetapi malah tetap ingin melakukan dosa. Karena itu bagaimana? Ternyata yang hanya bisa untuk membuat kita semua bebas dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, hanyalah salib Kristus. Hanyalah Yesus yang mati di kayu salib
untuk menebus dosa kita. Karena ketika akhirnya Yesus mati itu anak-anak, maka kuasa dosa itu hancur. Tuhan itu menang atas kuasa dosa dan membuat kita ketika Kristus sudah mati dan anak-anak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita, di dalam dirimu, itu membuat kita mampu untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa. Sebelumnya tidak bisa. Waktu ada godaan untuk berbohong, maunya selalu berbohong. Waktu ada godaan untuk memaki, maunya selalu memaki. Waktu ada godaan untuk berkata kasar, maunya ngomong kasar. Waktu ada godaan untuk melawan papa mama, maunya melawan papa mama. Tapi waktu Kristus sudah mati dan Kristus lahir juga di dalam hatimu, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu sadar, Tuhan, aku tidak mampu, aku adalah manusia yang berdosa, karena itu tolong aku, selamatkan aku. Maka hidupmu, hatimu sudah dikuasai oleh Kristus, sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus, dan itu membuat kamu bisa menang atas dosa. Apakah artinya tidak mungkin berbuat dosa, Ibu Lia? Tidak. Selama kita masih hidup di dunia ini, ada kecenderungan kita pasti akan selalu berdosa. Tetapi waktu Kristus lahir di dalam hati kita, kita jadi mampu dan kita diingatkan. Waktu kita mau berbohong, Tuhan ingat kamu adalah anak Tuhan. Tuhan mau kamu tidak berbohong. Waktu kamu mau memaki, Tuhan bilang, ingat, kamu adalah anak Tuhan dan kamu harus jaga mulutmu. Akhirnya membuat kita semakin hari semakin belajar menjadi anak yang taat, anak yang mencintai Tuhan, anak yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, anak-anak, apakah kamu mau? Kamu mau menang atas dosa? Kamu mau untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan? Kamu mau untuk hidup bebas dari kuasa dosa? Syaratnya hanya satu, menerima Kristus di dalam hatimu agar hanya Dia saja yang mampu, karena hanya Dia saja yang mampu untuk membebaskan kita semua dari kuasa dosa. Waktu kamu tidak sanggup, mohon Tuhan tolong saya sulit sekali untuk bisa taat, saya sulit sekali untuk bisa jujur. Tuhan, saya sulit sekali untuk tidak tendang-tendang temanku. Tuhan, saya sulit sekali untuk nggak ganggu, nggak cubit adikku. Tuhan, sulit sekali saya untuk nggak maki-maki orang. Tuhan, susah sekali. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, hanya karena Kristus saja yang mampu untuk menolong kita. Karena itu Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, bertatalah di dalam hatiku, jamalah hatiku, ubahkan hatiku, dan tolong aku Tuhan, agar semakin hari aku menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau yang bertata di dalam hatiku, dan hanya Engkau saja yang memampukanku untuk melakukan hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, hari ini kamu mau untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Hari ini kamu mau untuk menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya yang ada di dalam hatimu? Hari ini kamu mau untuk diubahkan dan menang atas dosa-dosa sehingga kamu akan kembali dimenangkan dan kamu semakin hari semakin melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan? Kamu mau? Ya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita mohon Tuhan menolong kita. Semua yang tadi bilang, saya mau Ibu untuk menerima Kristus. Saya mau Ibu untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mau agar hanya Tuhan yang bertata di dalam hidup saya. Semua lipat tanganmu, tutup matamu, dan hari ini bersama-sama dengan Ibu Lia kamu berdoa, kamu berbicara, ya ikuti apa yang Ibu Lia doakan. Semua lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih karena kematian-Mu membebaskan kami. Karena kematian-Mu menjadi tanda bahwa Engkau menang atas dosa. Tidak ada yang mampu melawan dosa kecuali Engkau yang telah mati di kayu salib
Dan semua itu hanya karena cinta-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati kami. Tuhan Yesus, bertatalah di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kuasailah hati kami, agar kami menjadi anak-anak yang terus diubahkan, menjadi anak-anak yang bisa menang atas dosa. Karena Tuhan yang telah mati, yang telah bangkit itu, yang telah memampukan kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bagaimana tadi? Sudah mendengarkan firman dari Ibu Lia tadi, belajar tentang dosa kan? Kira-kira dosa itu good atau bad atau tetot? Tetot sekali ya. Jadi hari ini anak-anak belajar untuk jangan selalu sering berbuat dosa. Nah, kita mau tutup ibadah kita. Ibu Jessica mau kita sama-sama nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat, dan hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, dan matamu ya. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan anak-anak, baik itu yang mama papa tidak lihat, kakak adik tidak lihat, tapi Tuhan Yesus yang di atas tuh melihat semua apa yang anak-anak lakukan. Jadi hati-hati. Oke, musik. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Selanjutnya kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Selanjutnya mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yang terakhir, hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami. Kami hari ini sudah sama-sama belajar tentang dosa. Tuhan selalu ingatkan kami kalau dosa itu adalah perbuatan yang tidak baik Tuhan. Dan kami akan mengerjakan aktivitas kami. Kami mau belajar, kiranya kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memulihkan Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru kami juga Tuhan yang mengajar kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, chapel kita sudah selesai, tapi untuk hari ini, hari Senin sampai Jumat akan ada ibadah-ibadahnya juga. Jadi jangan lupa lewatkan ya, jangan sampai anak-anak tidak ikut devosi atau chapel. Oke, sampai jumpa. God bless you and I love you.